Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali dan sangat berbobot dari kedua bapak kita, ketua Pak Haji kita. Yang pertama saya jawab dulu dari bapak siapa? Bapak Fajar. Ustadz, saya mendengar tadi Ustadz mengatakan berbagai macam fadilah orang-orang yang menuntut ilmu agama. Orang-orang yang mendengar pengajian seperti ini termasuk daripada orang-orang yang menuntut ilmu agama. Fadilah menuntut ilmu agama itu luar biasa, tadi yang disebutkan oleh Ustadz. Tapi saya ingin tahu apa sih syarat-syaratnya supaya kita bisa mendapatkan fadilah yang demikian hebat itu. Ini Bapak Ibu, pertanyaan dari beliau, berbobot ini pertanyaannya. Baik, saya langsung jawab Bapak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis sahih, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalahu Allahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan langkah kakinya untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jauh-jauh dari rumah kita menuju ke masjid ini, Bapak Ibu sekalian. Bapak mungkin tidak hanya dari sekitar sini, tapi mungkin agak jauh dikit. Setiap langkah kaki kita itu, langkah kaki yang pertama itu menghapus dosa, langkah kaki yang kedua menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada syaratnya. Yang pertama syaratnya hati harus ikhlas. Ya, niatkan hati datang ke sini bukan untuk apa-apa. Bukan tujuannya untuk dunia, tapi tujuannya niatkan hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, adab-adab menuntut ilmu harus dipenuhi juga. Apa adabnya? Kalau tutornya berbicara atau pembicaranya sedang menyampaikan sesuatu, maka kita harus diam dan mendengarkan supaya dapat ilmunya, supaya merasuk dalam hati kita dan insya Allah dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian di dalam majelis ilmu tidak boleh menggunjing orang lain, Bapak Ibu sekalian, ya, karena menggunjing ini dapat meruntuhkan amal-amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, wong baru datangnya telat, pakai jilbab pula tak matching sama bajunya. Kadangkala bajunya warnanya ini, jilbabnya warnanya itu. Kita katoi dalam hati atau kita katoi dengan sebelah kita, ibu itu baru datang ya, ingat penampilannya, gak yes nian. Penampilannya ya, tidak matching nian, ya, salah kostum kali ibu itu. Di dalam majelis ilmu tidak boleh membicarakan kejelekan orang lain, apapun keburukannya. Ditahan mulutnya, Bapak Ibu sekalian, supaya kita bisa mendapatkan fadilah menuntut ilmu, Bapak Ibu sekalian. Itu paling tidak. Jadi luruskan niat, kemudian kita harus menata hati lagi. Kemudian yang ketiga tadi, Bapak Ibu sekalian, jangan menggunjing orang lain. Kemudian